telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sejak awal sudah kita bicarakan kalau permasalahan minyak goreng mahal itu bukan hanya masalah mafia pangan saja, tapi juga adalah kebutuhan dunia yang sedang tinggi-tingginya terhadap sawit. Sawit di Indonesia adalah bahan utama untuk minyak goreng. Maka ketika sawit kita diekspor besar-besaran supaya pengusaha bisa dapat cuan gede, kebutuhan di dalam negeri pun jadi kurang diperhatikan. Akhirnya minyak goreng yang dari sawit langka di pasaran dan sudah pastilah mahal harganya. Karena pengen cuan gede inilah terjadi kong kali kong anak gajah pengen jadi King Kong antara pengusaha dan pejabat di Departemen Perdagangan sebagai si pembuat kebijakan. Seharusnya ya, seorang pengusaha yang mau ekspor, dia harus penuhi dulu kebutuhan dalam negerinya. Dan itu sudah diatur oleh pemerintah lewat yang namanya DMO atau Domestic Market Obligation. Jadi sederhananya begini, seorang pengusaha sawit yang kapasitas produksinya anggap saja 100 ton. Kewajiban untuk pasarkan produknya ke dalam negeri itu sebesar 20%-nya atau 20 ton. Ini untuk menjaga pasar dalam negeri supaya tetap stabil. Tapi karena pengen dapat cuan gede dari ekspor, pengusaha kerjasama dengan Dirjen Perdagangan pembuat kebijakan ekspor supaya mereka tidak perlu memenuhi kuota dalam negeri sebagai syarat ekspor. Itulah kenapa kemarin mereka ditangkap Kejaksaan Agung karena mereka korupsi kebijakan. Jokowi pun geram. Dia langsung memerintahkan Menteri Perdagangan stop semua ekspor sawit mulai tanggal 28 April nanti sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini disampaikan oleh Jokowi sendiri dengan wajah dingin dan tidak pakai basa-basi. Siapa yang kelimpungan? Ya para pengusaha sawit besar yang menguasai jutaan hektar lahan sawit di Indonesia yang dikenal sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Mereka inilah yang mengontrol minyak goreng di dalam negeri karena perusahaan minyak goreng juga pasti bergantung dari sawit mereka. Para pengusaha yang berharap mendapatkan cuan besar dari ekspor ini harus gigit jari karena keputusan Jokowi yang ini. Mereka harus merevisi hubungan kerjasama mereka dengan para trader di luar negeri. Bisa jadi para pengusaha sawit itu juga rugi besar karena harus membayar denda pembatalan ekspor dengan tradernya. Nah, pertanyaannya, kenapa Jokowi harus menstop ekspor sawit? Bukankah itu kebijakan yang ekstrim? Banyak pengusaha dan politikus yang mengkritik kebijakan Jokowi ini. Mereka menganggap bahwa kebijakan Jokowi ini membuat negara rugi besar, kehilangan potensi pendapatan puluhan triliun rupiah dari penjualan sawit ke luar negeri. Dan ketika Indonesia stop ekspor, Malaysia yang kegirangan. Malaysia adalah eksportir sawit nomor 2 terbesar di dunia. Sudah pasti hasil sawit dari Malaysia akan diburu oleh para trader dan harganya juga pasti naik tinggi. Malaysia untung, Indonesia buntung, kata para politikus itu dengan menyerang kebijakan Jokowi ini. Tapi begitulah Jokowi. Cara dia melawan mafia sawit besar ini adalah dengan mengunci di kebijakannya. Jokowi bukan hanya main retorika dengan tampil di publik dan bicara bla 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 bla, tapi harga minyak goreng tetap tinggi. Dia harus memastikan bahwa di negara produsen sawit terbesar di dunia ini, harga minyak goreng haruslah paling murah juga sedunia. Masa sih kita seperti tikus yang mati di lumbung padi? Banyak orang mengira bahwa Jokowi kompromi dengan oligarki ekonomi.
Tetapi keputusan dia melarang ekspor sawit sampai harga minyak goreng nanti murah adalah bukti kuat kalau Jokowi tidak bisa dinego, nggak bisa dibeli. Jokowi bisa aja main mata dengan para pengusaha sawit. Wah, bisa dapat ratusan miliar rupiah dia. Apalagi salah satu perusahaan sawit besar, Wilmar Group, adalah sponsor dari klub sepak bola anaknya, Kaesang. Tapi enggak, dia malah menyuruh Kaesang untuk tidak terlibat apapun dengan Wilmar Group. Kaesang pun langsung memutuskan hubungan dengan Wilmar Group, menunjukkan itikat baik dia untuk menjaga nama baik bapaknya. Keputusan besar Jokowi untuk menstop ekspor minyak goreng ini menunjukkan kalau dia sangat pro rakyat. Dia ingin rakyat menikmati minyak goreng murah karena itu sudah jadi kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, Indonesia pasti rugilah karena kehilangan pendapatan besar dari hasil ekspor. Ya, Malaysia pasti giranglah karena mendapat keuntungan besar dari keputusan Jokowi ini. Tapi yang mendapat keuntungan terbesar dari keputusan Jokowi ini adalah rakyat kecil yang hidup mereka sehari-hari bergantung pada minyak goreng. Banyak pengusaha kecil yang menggantungkan diri dari harga minyak goreng supaya dagangan mereka tetap murah. Kalau dagangan mereka menjadi mahal nantinya, bisa jadi mereka tutup usaha dan jadi pengangguran lagi. Dampak sosialnya jauh lebih besar dari sekedar mendapatkan keuntungan puluhan triliun rupiah buat negara. Lagian keputusan Jokowi ini juga akan membuat para pengusaha besar itu jadi nggak main-main. Mereka langsung berhitung dengan Jokowi. Lebih baik mereka fokus membuat minyak goreng murah dulu di dalam negeri supaya keputusan larangan ekspor itu dicabut. Jokowi dan rakyat menang 1-0 melawan pengusaha sawit besar. Orang bilang, nikmat mana yang kamu dustakan sekarang ini? Punya presiden seperti Jokowi yang berpihak kepada rakyat kecil ini adalah nikmat terbesar untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil. Maka syukurilah kalau dia masih menjadi pemimpin kita sekarang ini. Markisuk, mari kita bersyukur. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.